Halo, selamat datang di RR Film. Film ini merupakan kelanjutan dari film Pacific Rim. 10 tahun sejak kemenangan umat manusia melawan monster kaiju, hampir seluruh kota sudah diperbaiki. Tapi beberapa kota di pesisir pantai hancur selamanya, dan dunia masih dalam pemulihan. Jack Pentecost, anak dari Marshall Stacker Pentecost, bekerja dengan menjual suku cadang yang dia curi dari reruntuhan Jaeger. Karena suku cadang Jaeger harganya sangat mahal. Banyak orang mencoba merakit Jaeger tanpa izin dan tentunya mereka butuh suku cadang untuk merakitnya. Suatu hari, Jack akan mencuri komponen langka yang ada di reruntuhan Jaeger. Tapi dia kalah cepat oleh seseorang yang ternyata juga mengincar komponen itu. Jack mencoba mengikuti kemana pencuri itu pergi, hingga sampailah dia di sebuah gudang. Jack masuk ke dalam gudang dan terpukau saat melihat Jaeger dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Jaeger itu dirakit oleh seorang remaja yang bernama Amara Namani. Amara memberi nama Scraper pada Jaegernya. Tak lama terdengar suara sirene mendekat. Amara dan Jack masuk ke dalam Jaeger untuk melarikan diri. Ketika Amara mengaktifkan Scraper untuk melarikan diri dari pihak berwenang, mereka berdua dihadang oleh Jaeger raksasa bernama November Ajax. November Ajax memerintahkan mereka untuk menyerah dan keluar. Amara justru mengeluarkan bom asap untuk mengelabui November Ajax. Setelah aksi kejar-kejaran yang intens, Scraper akhirnya tertangkap dan Jack serta Amara ditangkap oleh Pan Pacific Defense Corps atau disingkat PPDC. Jack bertanya untuk apa Amara merakit Jaeger. Amara menjawab kalau dia meyakini kaiju itu pasti akan datang kembali. Tak lama Jack dibawa ke sebuah ruangan dan di sana Makomori yang merupakan kakak angkat dari Jack memaksanya untuk kembali ke PPDC. Jack dan Amara dibawa ke Akademi Pilot PPDC di Moyulan Satterdome, Cina. Amara diajak bergabung karena kemampuannya yang luar biasa dalam merakit dan mengendalikan Jaeger. Amara juga tampak terpukau dengan salah satu Jaeger yang lewat di depannya. Scraper juga dibawa ke tempat itu. Mereka disambut oleh teman lama Jack yang bernama Ned. Amara terkejut karena ternyata Jack adalah anak dari Stacker Pentecost yang merupakan pahlawan legendaris yang gugur saat melawan kaiju. Amara tampak antusias bisa melihat Jaeger secara langsung dari jarak dekat. Dia juga tahu kalau Jack dan Ned adalah pilot dari Gypsy Avenger. Ned mengantarkan Amara ke ruangan dan diperkenalkan dengan kadet yang lainnya. Amara dan Suresh memulai latihan simulasi mengendalikan Jaeger melawan kaiju, tapi tampaknya mereka gagal. Ned tampaknya kecewa dengan hasil yang diperoleh Amara yang sebelumnya pernah melawan November Ajax. Ned memberitahu Jack kalau besok akan ada presentasi dari Shaw Corporation tentang program drone baru yang mereka buat. Ned sebenarnya cemas. Seandainya program baru mereka berhasil, maka bisa jadi mereka tidak membutuhkan pilot seperti mereka. Tapi kecemasan Ned dianggap santai oleh Jack. Keesokan harinya, pimpinan Shaw Corporation yang bernama Li Wen didampingi kepala tim risetnya, Dr. Newt, datang ke Moyulan. Newt juga bertemu dengan Gottlieb. Dia diajak Gottlieb ke laboratorium miliknya. Gottlieb mempunyai ide untuk membuat roket pendorong yang bisa membawa Jaeger ke tempat pertempuran dengan cepat, dan berharap Newt mau membantunya untuk merealisasikan idenya. Tapi Newt meragukan usulan dari Gottlieb. Karena untuk mengangkat sebuah Jaeger dibutuhkan daya dorong yang sangat kuat, dan saat ini tidak ada bahan bakar yang bisa memberikan daya dorong sebesar itu. Gottlieb memberitahu Newt kalau dia sudah melakukan penelitian terhadap darah kaiju yang hasilnya sangat reaktif ketika dipadukan dengan elemen langka bumi. Newt mencoba menyadarkan Gottlieb kalau penemuannya mungkin tidak akan berguna. Karena kalau usulan dari Shaw Corporation tentang penggunaan drone disetujui, maka pengerahan waktu tidak akan menjadi masalah. Karena akan ada Jaeger yang akan diletakkan di seluruh wilayah dan dikendalikan dari jarak jauh. Tampaknya Newt sangat tidak tertarik dengan ide Gottlieb dan meninggalkannya. Li Wen menanyakan tentang pembicaraan yang dilakukan antara Newt dan Gottlieb.
Liwen takut informasi perusahaannya bocor mengingat Newt dan Gottlieb pernah mempunyai kedekatan saat masih bersama-sama di bawah kepemimpinan Stacker Pentecost. Di sana, Liwen mempresentasikan ciptaannya tentang Jaeger yang dikendalikan dari jarak jauh yang memproses perintah lewat inti data kuantum. Yang berarti seorang pilot bisa mengendalikan drone dari jarak jauh. Tidak seperti Jaeger yang sekarang yang harus dikendalikan oleh 2 orang pilot yang mempunyai ikatan memori yang kuat. Para pilot tampak tidak setuju dengan gagasan dari Liwen yang seakan-akan meremehkan kemampuan mereka dan tidak dianggap lagi. Mako juga tampaknya tidak setuju dengan usulan Liwen, karena sistem pengendalian jarak jauh rawan diretas dan dirusak. Tapi dia tidak punya suara yang kuat untuk menolak Liwen yang mendapat dukungan lebih dari separuh anggota dewan. Keesokan harinya, Gypsy Avenger disiagakan untuk mengamankan jalannya sidang dewan yang akan digelar di Sydney. Sementara Mako sedang dalam perjalanan menggunakan helikopter. Tiba-tiba muncul satu Jaeger ilegal yang datang mengacau di sana. Gypsy Avenger memperingatkan Jaeger itu untuk mematikan daya dan meminta pilotnya untuk keluar dari konpot. Tapi Jaeger itu menyerang Gypsy dengan menggunakan misil. Jaeger itu juga merusak sinyal komunikasi mereka. Gypsy berusaha melawan Jaeger itu, tapi tampaknya Jaeger itu mempunyai kemampuan bertarung melebihi Gypsy Avenger. Helikopter yang ditumpangi Mako Mori terkena serangan dari Jaeger itu. Gypsy berlari untuk menyelamatkan Mako yang akan jatuh. Mako sempat mengirimkan sebuah file yang berisi tentang informasi Jaeger misterius itu. Gypsy gagal menangkap helikopter itu dan membuat Mako gugur. Melihat ada 3 Jaeger yang datang, Jaeger ilegal itu langsung melarikan diri. Jack sangat terpukul karena kehilangan Mako Mori. Amara tampaknya kesulitan saat berlatih drift dengan simulasi Jaeger. Jack melatih Amara dengan mencoba drift dengannya. Amara terlalu jauh masuk ke dalam kenangannya. Jack berulang kali memanggil Amara agar bisa kembali lagi. Di situ, Jack mengetahui bagaimana Amara kehilangan keluarganya karena serangan kaiju. Setelah kembali, Jack berusaha menenangkan Amara. Kemudian dia mendapat panggilan agar segera menuju ke laboratorium. Di sana dia dijelaskan, sebelum meninggal, Mako sempat mengirimkan pesan, dan Gottlieb berusaha memulihkan pesan yang dikirimkan oleh Mako. Sementara itu, di markas Shaw Industry di Cina, Liwen mengatakan kepada Newt kalau Dewan mengizinkan penggunaan drone dalam keadaan darurat. Dan saat ini Dewan meminta pengarahan penuh dalam waktu 48 jam. Liwen meminta kepada Newt untuk menyiapkan semuanya dengan cepat. Ketika di rumah, diam-diam Newt masih menyimpan otak kaiju dan melakukan drift dengan makhluk itu tanpa sepengetahuan siapapun. Amara berkelahi dengan salah satu kadet yang bernama Vic, karena Vic merasa iri dengan Amara yang bisa dengan mudah menjadi kadet pilot Jaeger. Perkelahian mereka berhenti setelah Nate dan Jack datang ke ruangan mereka. Nate meminta semua kadet untuk selalu kompak, tidak peduli dari mana asal-usul mereka. Selama di sini, mereka semua adalah satu keluarga. Gottlieb berhasil memecahkan pesan yang dikirimkan oleh Mako Mori. Pesan itu ternyata menunjuk suatu tempat di Siberia yang dahulu pernah digunakan untuk produksi inti tenaga Jaeger pada awal perang, yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Mereka akhirnya mengirim Gypsy Avenger menuju lokasi tersebut. Ketika sampai di sana, mereka diserang oleh Obsidian Fury, Jaeger ilegal yang pernah menyerang mereka di Sydney. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka, hingga akhirnya Gypsy berhasil mengalahkan Jaeger itu. Jack dan Nate meminta pilot Jaeger itu untuk keluar. Karena tidak mendapat respon, mereka membuka paksa dan mereka dibuat tercengang. Ternyata Jaeger itu dikendalikan oleh otak sekunder dari kaiju. Mereka mencari tahu dari mana kaiju itu datang, karena setelah portal ditutup tidak ada lagi kaiju yang datang ke bumi. Gottlieb meyakini kalau kaiju itu berasal dari mutasi genetik yang terjadi di bumi, atau bisa jadi ada campur tangan manusia.
Amara mengajak teman-temannya untuk menyusup ke bangkai Obsidian Fury. Amara terkejut karena kaiju itu terhubung sampai ke jaringan sistem yang menempel seperti otot. Salah satu temannya yang bernama Jinhei terluka karena terkena cairan yang berasal dari kaiju. Jack memberitahu Amara kalau dia dikeluarkan dari program untuk menjadi pilot karena kesalahannya. Terlihat Jack sangat kecewa tapi juga tidak bisa membantu Amara. Amara memberitahu Jack kalau Obsidian Fury punya teknologi yang dibuat oleh Shaw Industry. Jack kembali memastikan apakah Amara yakin dengan apa yang dia katakan. Amara menjawab kalau dia sangat yakin kalau teknologi itu milik Shaw Industry karena Amara mempunyai banyak pengalaman mencuri untuk merakit scraper. Jack dan Ned meminta Gottlieb untuk menemui Newt dan mencari tahu tanpa menarik perhatian. Ketika Shaw Industry mengeluarkan semua drone-nya, sistem mereka tiba-tiba mengalami malfungsi dan drone tidak bisa dikendalikan. Dan ternyata semua drone itu sudah diambil alih oleh kaiju. Marshall memerintahkan semua pilot untuk masuk ke Jaeger-nya masing-masing untuk melawan musuh. Markas PPDC seketika mencekam karena serangan itu. Sementara itu, Gottlieb menemui Newt dan memintanya untuk mematikan seluruh drone yang sudah tidak terkendali. Karena Newt adalah orang paling bertanggung jawab dan mengerti tentang drone yang mereka buat. Tapi ternyata Newt selama ini telah dipengaruhi oleh kaiju yang merasuk ke dalam otaknya. Dia justru memberitahu Gottlieb kalau dia akan membuka semua celah portal yang sudah ditutup untuk mengakhiri dunia ini. Gottlieb mencoba untuk menyadarkan Newt, tapi dia kalah karena kaiju itu sudah mempengaruhi otaknya. Li Wen masuk menodongkan senjata kepada Newt dan bertanya kenapa dia melakukan semua ini. Tapi Newt berhasil melarikan diri. Sekarang, Li Wen dibantu Gottlieb berusaha menghentikan semua drone yang telah dikuasai kaiju. Mereka harus cepat menghentikan semua drone itu sebelum drone-drone itu berhasil membuka celah portal keluarnya para monster kaiju. Hingga akhirnya Li Wen berhasil menghentikan semua drone-nya sehingga celah portal kembali tertutup. Tapi, 3 kaiju sudah berhasil keluar dari celah. Jack meminta Amara untuk membantu perbaikan Jaeger yang rusak agar mereka semua siap bertempur segera. Gottlieb datang bersama Li Wen untuk membantu perbaikan di markas PPDC. 3 kaiju itu diperkirakan bergerak ke arah Gunung Fuji karena di situ terdapat elemen bumi yang langka. Karena darah kaiju sangat reaktif terhadap elemen langka bumi seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Gottlieb. Gunung Fuji sangat aktif dan berdasarkan rasio massa darah kaiju, bisa mengakibatkan reaksi berantai yang memicu cincin api di lingkar Pasifik dan memuntahkan miliaran ton gas beracun dan abu ke atmosfer yang akan memusnahkan seluruh kehidupan. Semua tampak bahu-membahu memperbaiki Jaeger yang rusak. Tapi masalahnya sekarang semua pilot Jaeger yang ada sudah gugur dan beberapa terluka parah. Jadi mereka terpaksa memakai seluruh kadet untuk menjadi pilot Jaeger untuk siap bertempur. Semua Jaeger berangkat dengan menggunakan roket pendorong yang sudah dirancang Gottlieb. Mereka bekerja sama melawan 3 kaiju di Tokyo, Jepang. Sepertinya mereka akan berhasil mengalahkan 3 monster itu. Tak lama kemudian, Newt melepaskan robot dengan ukuran kecil yang berjumlah ribuan ke arah mereka. Robot-robot itu tidak menyerang Jaeger, melainkan menyatukan 3 kaiju tersebut menjadi satu kaiju dengan ukuran yang sangat besar. Jack memerintahkan semua Jaeger untuk menyerang dengan kekuatan penuh, tapi mereka semua terpental. Salah satu Jaeger yang bernama Guardian Bravo mencoba menyerang monster itu yang membuat mereka terlempar dan menyebabkan salah satu pilotnya tewas. 3 Jaeger yang tersisa kembali menyerang monster raksasa itu secara bersamaan. Tapi monster itu berhasil menghancurkan 2 Jaeger dan sekarang hanya ada Gypsy Avenger yang masih bertahan. Gypsy juga tampaknya tidak sanggup melawan monster itu sendirian. Ned terluka karena serangan kaiju yang membuatnya cedera dan tidak bisa mengendalikan Jaeger.
Kemudian Amara datang menggantikan posisi Ned sebagai co-pilot. Sekarang posisi Kaiju sudah mendekati Gunung Fuji. Mereka harus cepat menghentikan monster itu sebelum dia sampai ke puncaknya. Jack berniat menabrakkan Gypsy dari atas dengan bantuan roket pendorong. Kemudian datanglah Scrapper yang dikendalikan oleh Liwen dari jarak jauh untuk membantu mereka membawa roket pendorong kepada Gypsy. Liwen mengelas roket itu ke tangan Gypsy Avenger karena terbatasnya waktu. Tiba-tiba roket itu meluncur tak terkendali dan membuat Scrapper tersangkut di badan Gypsy. Ketika sampai di atas, roket itu sudah kehilangan daya dorongnya. Jack kemudian mengunci target dengan menabrakkan Gypsy ke monster itu. Tapi masalahnya kapsul penyelamat untuk keluar mengalami masalah. Jack dan Amara terjebak di dalam Gypsy yang akan menabrak Kaiju dengan kecepatan tinggi. Beruntung, Scrapper yang tadinya tersangkut berhasil melubangi Gypsy dan menyelamatkan Jack dan Amara tepat sebelum Gypsy Danger menabrak monster itu. Mereka akhirnya bersorak gembira karena telah berhasil membunuh monster raksasa itu. Berbeda dengan Newt yang terlihat sangat kecewa. Ned berhasil menangkap Newt yang merupakan otak dari semua kekacauan ini. Sekali lagi, mereka berhasil mencegah kiamat yang disebabkan Kaiju. Ketika ditahan, Newt yang otaknya sudah dirasuki oleh Prekursor yang merupakan pimpinan dari Kaiju terus berteriak kalau mereka tidak akan pernah berhenti. Kemudian datanglah Jack yang berkata kalau dia tidak akan menunggu Kaiju datang lagi ke bumi, melainkan akan membawa perang di mana Kaiju itu berasal.